Dengan mengerjakan lebih sedikit, kita justru menghasilkan lebih banyak. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Power of Less karya Leo Babauta. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana kamu bisa fokus pada hal yang paling penting dalam hidupmu untuk meningkatkan produktivitas atas apa yang sedang kamu kerjakan. Apakah kamu pernah merasa kalau terlalu banyak gangguan dalam hidupmu? Ketika kamu mencoba untuk menyelesaikan sebuah tugas atau pekerjaan, sepertinya sulit sekali untuk fokus. Tenang, kamu tidak sendiri. Di era sekarang, kita hidup dengan penuh gangguan. Mulai dari notifikasi handphone yang tidak pernah berhenti, hingga dorongan untuk membuka media sosial dan browsing internet. Leo ingin mengajak kita untuk berpikir dengan cara lain, yaitu dengan membatasi diri kamu ke sesuatu yang kamu miliki sekarang. Sehingga kamu bisa fokus bekerja lebih sedikit, namun pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan baik. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, hidup dengan membatasi diri. Di era modern, kita terbiasa untuk dituntut memberikan respon dengan cepat. Kita berusaha untuk menyelesaikan setiap tugas atau masalah yang datang di depan mata. Lebih banyak berarti lebih baik. Namun apakah benar? Kondisi ini malah membuat kita menjadi sangat stres dan lelah. Bagaimana jika kita menjalani hidup lebih sederhana dan simpel? Menjalani hidup lebih sederhana dan simpel artinya kita hanya memilih hal apa yang harus kita perhatikan dan lupakan sisanya. Dalam sehari, setiap orang punya waktu yang terbatas. Namun, ada orang yang jarang sekali lembur, tapi ada orang yang seakan pekerjaannya tidak ada habisnya. Nah, apa yang membedakan dua orang tersebut? Ternyata orang pertama mampu memilih untuk menghabiskan waktu pada kegiatan yang paling penting, sehingga memberikan hasil yang maksimal. Prioritas ini membuat mereka mampu membatasi diri mereka sendiri. Ini adalah fondasi utama dari topik yang dijelaskan oleh Leo. Ada hal yang paradoks dari membatasi diri. Apakah kamu tahu ketika kamu membatasi diri, malah hal ini membuat kita punya kekuatan untuk memilih dan kebebasan. Contoh sederhananya seperti ini. Kamu membuat budget maksimum untuk belanja bulanan. Batas ini membuat keputusan belanja kamu lebih terarah dan akan melindungi kamu dari kesulitan keuangan di masa depan. Batas ini membuat kita punya pilihan untuk memilih dengan sadar barang apa yang harus kita beli dan pada akhirnya berdampak positif dalam hidup kita. Ini baru satu hal. Coba teknik membatasi diri ini kita terapkan ke area yang lain. Kita pasti akan melihat banyak hasil positif dari kegiatan ini. Saya tahu, kebanyakan dari kita adalah orang yang ambisius. Kita ingin menghasilkan banyak hal dalam hidup. Di kepala kita tentu saja banyak ide dan harapan yang ingin segera diwujudkan menjadi kenyataan. Namun sayangnya, realita tidak seperti itu. Otak kita hanya mampu benar-benar fokus pada satu hal saja. Jadi, ketika kamu melakukan multitasking, kamu bukannya membagi fokus ke banyak hal dalam waktu bersamaan. Yang terjadi adalah, fokus kamu berpindah dengan cepat dari satu hal ke hal lainnya. Perpindahan ini bukannya efektif, malah membuat otakmu menjadi mudah lelah. Karena setiap kali otakmu berpindah fokus, maka perlu waktu untuk memproses informasi yang ada sehingga otakmu bisa bekerja dengan maksimal. Kedua, cara efektif membuat kebiasaan. Ada golden rule apabila kamu ingin sukses. Jangan coba untuk memulai banyak kebiasaan sekaligus, karena kecil kemungkinannya kamu akan sukses. Apakah kamu pernah membuat resolusi tahun baru atau resolusi setelah berulang tahun? Kamu lalu berkomitmen kalau hidup kamu harus berubah total. Mulai dari menjalani gaya hidup sehat, rutin membaca buku, belajar keahlian baru, pergi olahraga, dan sebagainya. Awalnya, kamu pasti semangat menjalaninya. Namun beberapa minggu berjalan, kamu baru sadar kalau pada dasarnya orang sulit berubah. Dan akhirnya, kamu kembali lagi ke kebiasaan lamamu yang buruk. Itulah mengapa Leo selalu menekankan kita untuk mengambil jalan yang berbeda. Jalan lebih sedikit. Dia menyarankan kita untuk memulainya dengan menjalankan satu kebiasaan dulu sedikit demi sedikit. Tanpa kamu sadari, dalam setahun kamu sudah berada jauh di depan. Ada alasan utama kenapa kita tidak disarankan untuk memulai banyak kebiasaan sekaligus. Ketika kita memulainya, maka kita butuh kemauan keras atau dikenal dengan nama willpower. Namun, energi ini sangat terbatas dan tidak selalu bisa kita andalkan.
Itulah kenapa orang sulit mengubah kebiasaan buruknya. Tips lain dalam memulai kebiasaan baru adalah mulailah dari kegiatan atau aktivitas yang paling mudah. Misalnya, kamu mau mulai rutin melakukan push-up. Mulailah dari melakukan 1 kali push-up setiap hari. Buatlah semudah mungkin sehingga kamu tidak mungkin gagal melakukannya. Kegiatan ini akan membuat diri kamu terbiasa dan membentuk kepercayaan diri kamu sehingga kamu siap untuk mengambil tantangan yang lebih besar di masa depan. Untuk hasil yang lebih baik, setelah kamu bisa rutin melakukan satu kebiasaan kecil, maka perlahan-lahan kamu bisa tingkatkan tantangannya. Misalnya, hari ini 1 kali push-up setiap hari. Kemudian, minggu depan kamu tambah lagi menjadi 2 kali push-up setiap hari. Hal ini akan menciptakan sebuah momentum sehingga sebuah kebiasaan akan lebih mudah untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Ketiga, daftar prioritas pekerjaan. Setiap orang punya waktu yang terbatas, namun durasi dalam mengerjakan sebuah tugas atau proyek itu berbeda-beda. Ada kalanya kamu sangat sibuk, tapi di waktu lain kamu justru punya banyak waktu lowong. Untuk meningkatkan produktivitas, kamu bisa mencoba untuk membuat daftar MIT atau Most Important Task. Artinya, daftar kegiatan yang paling penting. Daftar ini tidak boleh banyak, hanya berisi 2 hingga 3 saja. Jadi, kamu bisa menuliskan daftar MIT yang berisi 2 hingga 3 kegiatan yang harus kamu selesaikan di hari itu. Daftar ini akan menjadi pedoman kamu dalam bekerja dan harus kamu selesaikan. Tujuan utamanya adalah kamu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Jika ada pekerjaan lain yang kamu selesaikan, maka bisa dianggap sebagai bonus. Hal ini akan membuat pekerjaan kamu lebih terarah dan semua prioritas kerja kamu dapat selesai dengan baik. Ada tips produktivitas lain yang cukup menarik. Leo menyarankan kita untuk menggabungkan pekerjaan yang sama sekaligus agar fokus kamu tetap terjaga. Tadi di awal, saya sempat membahas kalau cara otak kita bekerja adalah single fokus. Dan ketika fokus kita berpindah, maka otak kita terdistraksi dan butuh waktu untuk fokus. Nah, tips ini berfungsi untuk meminimalkan pergantian fokus. Jadi, ketika kita menggabungkan pekerjaan yang mirip di waktu tertentu, maka kita bisa mengerjakan semuanya. Contohnya begini, pasti bagi pegawai kantoran, mengecek email rutin adalah hal yang normal. Namun apabila setiap 5 menit kita cek, justru tidak produktif. Atau setiap ada notifikasi maka kita harus segera membalas atau mengeceknya, juga tidak produktif. Bagaimana bila kamu membuat jadwal untuk mengecek email? Misalnya setiap jam 10 pagi dan 4 sore. Jadi, kamu meluangkan 15 menit setiap jam 10 pagi dan 4 sore hanya untuk mengecek email dan membalasnya. Dengan begitu, selama seharian bekerja, kamu bisa fokus pada hal yang paling penting dulu. Coba bayangkan seperti ini. Lebih efisien mana? Kamu hanya belanja bulanan sekali atau kamu setiap 2 hari sekali harus pergi berbelanja? Tentu saja, lebih efektif ketika kamu bisa belanja bulanan sekali saja dalam sebulan. Dalam mencapai tujuan yang diinginkan, kita perlu membatasi diri dan hanya mengerjakan hal yang benar-benar penting. Karena pada dasarnya, kamu tidak akan menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas apabila kamu mengerjakan banyak hal sekaligus. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.